Berjumpa lagi anak-anakku di rumah bersama saya, Ibu Sinta. Kali ini kita mulai lagi dengan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik. Masih belajar dari rumah. Untuk itu, pada pertemuan ini kita masuk pelajaran 10 dengan tema mengembangkan budaya kehidupan. Anak-anakku, sebelum kita berproses dalam kegiatan pembelajaran, ada dua hal yang perlu Ibu sampaikan pada awal kegiatan ini, yakni pada kegiatan yang pertama adalah kita perlu ingat materi pada minggu yang kemarin tentang keluhuran martabat manusia. Sebagai orang beriman, Kristiani sangat dibutuhkan sikap berani dan berkorban untuk memperjuangkan keluhuran martabat manusia, terutama orang yang miskin dan lemah, serta menerima dan menghormati mereka apa adanya. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita masuk tema yang ke-10, mengembangkan budaya kehidupan. Apakah kalian ketahui tentang budaya kehidupan itu sendiri? Budaya kehidupan itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi norma masyarakat setempat untuk menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri. Ketika kita sudah menjaga dan merawat kehidupan itu, kita telah mewujudkan diri kita bermartabat. Apakah sebagai remaja kita sudah menjaga dan merawat kehidupan kita sendiri dan orang lain secara baik? Semoga materi ini menghantar kita untuk mengembangkan budaya hidup yang lebih bermartabat. Mari kita memulai kegiatan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, ya Tuhan Allah kami, segala puji dan sembah kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami agar dapat memahami dan menghayati pelajaran hari ini sebagai bekal menjalani hidup di masa kini dan yang akan datang. Demi Kristus dan pengentara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kompetensi dasar masih pada kompetensi dasar 5, yakni pada sikap spiritual, bersyukur atas keluhuran martabat manusia. Sikap sosial, santun dan peduli terhadap martabat manusia. Dan sikap pengetahuan, memahami sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia. Dan sikap keterampilan yang bisa kalian miliki adalah melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa, menulis refleksi, membuat slogan, membuat aksi yang berkaitan dengan martabat luhur manusia. Adapun indikator tujuan pembelajaran, yakni 1.5.1 menjaga kehidupan sebagai bentuk rasa syukur bahwa dirinya memiliki martabat luhur. 2.5.2 menghargai kehidupan orang lain. 3.5.1 menjelaskan makna budaya kehidupan. 3.5.2 menjelaskan arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. 3.5.3 memahami bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. 3.5.4 menjelaskan bahwa hidup itu harus dihargai dan diperjuangkan. 3.5.5 menyebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. 4.5.1 menyusun niat untuk selalu berusaha mengembangkan sikap hormat terhadap hidup.
Anak-anak, mari kita mengikuti langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini. Langkah yang pertama, silahkan kalian mengamati gambar berikut, yakni amati gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Setelah kalian mengamati gambar tadi, kita masuk pada langkah kedua, yakni langkah kegiatan menanya. Pada kegiatan ini silahkan kalian memberikan komentar pada gambar masing-masing dan membuat pertanyaan serta jawabannya. Nah, misalnya Ibu bisa menjelaskan pada gambar yang pertama. Gambar pertama itu adalah perbuatan yang sering terjadi pada remaja yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Pada gambar ini melukiskan keadaan bahwa remaja tidak taat aturan lalu lintas dan mereka tidak menggunakan helm. Muatan orang melebihi kapasitas, ngebut-ngebutan, racing, dan lain sebagainya. Perbuatan mereka ini bisa menjadi ancaman hidup bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Silahkan kalian berkomentar pada gambar 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menggambarkan budaya kekerasan atau kehancuran atau kematian ataupun budaya kehidupan itu sendiri. Nah, setelah kalian memberi pendapat, kita masuk pada langkah ketiga, yakni kegiatan eksplorasi. Pada kegiatan ini, kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman, masuk di dalam kelompok, yakni silakan kalian membuka Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 31 tentang Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10 tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, setelah kalian membaca kitab suci, ada pun pertanyaan yang bisa kalian diskusikan, yakni pertama, jelaskan ajaran Yesus dalam usaha mengembangkan budaya kehidupan berdasarkan dua bacaan tadi. Kedua, apa yang dimaksud perintah Allah kelima yang berbunyi jangan membunuh. 3, sebutkan contoh-contoh tindakan yang bertentangan dengan firman kelima dalam kehidupan sehari-hari. 4, usaha apa yang bisa kalian lakukan untuk mengusahakan hidup sehat. 5, jelaskan maksud hidup yang sempurna bukan hanya hidup masa kini saja, melainkan hidup yang terarah pada kehidupan yang kekal di surga. Ya, anak-anak, setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok tadi, baik gambar maupun bacaan, nah kita masuk pada langkah kelima, yakni kegiatan mengkomunikasikan. Pada kegiatan ini, guru bisa memberikan beberapa kesimpulan dari pembelajaran tadi, yakni yang pertama, kesadaran bahwa hidup itu bernilai dan harus dibela merupakan hal pokok yang ditegaskan dalam firman kelima dari 10 perintah Allah. Dalam firman kelima, Allah berfirman, jangan membunuh. Kehidupan manusia itu diberikan Allah dan manusia harus menghormatinya. Tindakan membunuh merupakan perampasan terhadap hak hidup orang lain. Kedua, dengan semangat firman kelima diharapkan dapat menumbuh kembangkan budaya kehidupan. Budaya kehidupan diartikan sebagai kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. 3, akhir-akhir ini muncul sikap kasar atau kekerasan yang tidak menghargai kehidupan itu sendiri. Misalnya, remaja menggunakan narkoba, pembunuhan, aborsi, miras, pelecehan seksual, ngebut-ngebutan di jalan, dan lain sebagainya. 4,
Perilaku semacam di atas makin menyuburkan budaya kematian yang bertentangan dengan budaya kehidupan. Budaya kematian adalah kebiasaan yang tidak menghargai kehidupan itu sendiri. Perilaku budaya kematian merupakan ancaman bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain. Budaya ini jelas bertentangan dengan kodrat manusia yang dipanggil untuk meluhurkan dan mengembangkan kehidupan menuju kesempurnaan. Keenam, hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, setiap manusia seharusnya memperjuangkan martabat luhur dengan membela hak yang paling mendasar adalah memperoleh hak atas hidup. 7. Selama hidupnya, Yesus selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dalam karyanya, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Yesus memberi makan 5.000 orang. Perbuatan Yesus ini atas dasar hatinya tergerak oleh belas kasihan. 8. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk menghormati kehidupan, antaranya menghargai hidup itu sendiri, misalnya hidup sehat, makan teratur, menjaga kebersihan, menghindari alkohol, menghindari rokok ataupun perbuatan lainnya yang merusak tubuh, dan menghargai hidup orang lain, misalnya membantu mereka yang miskin, kelaparan, bersahabat dengan sesama, menjaga kasih persaudaraan, ataupun terlibat aktif dalam organisasi kemanusiaan. 9. Hidup yang sempurna bukan hidup masa kini saja, melainkan hidup terarah pada kehidupan kekal di surga. Maka hidup harus ditata berdasarkan kehendak Sang Pencipta hidup itu sendiri. Untuk memperoleh hidup yang sempurna dan mengarah pada hidup yang kekal, maka kita harus meneladani Yesus, mengimani Dia, dan mengikuti Dia. Anak-anak, setelah kita melalui kegiatan pembelajaran tadi, ada pun tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah, yakni tugas pengetahuan. 1. Jelaskan makna budaya kehidupan. 2. Jelaskan arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. 3. Jelaskan bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. 4. Jelaskan bahwa hidup harus dihargai dan diperjuangkan. 5. Sebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Tugas keterampilannya, susunlah niat Anda untuk selalu berusaha mengembangkan sikap hormat terhadap orang lain. Anak-anak, sekian saja kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Hadirlah dan dampingilah persiaran hidup kami di dunia ini, agar kami terhindar dari segala ancaman dan godaan yang dapat menjauhkan dari kehendak-Mu, sehingga akhirnya kami pantas menerima kebahagiaan abadi bersama-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.